Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Alfationata dengan nomor NIM 240301020252. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pemaparan materi atas makalah yang saya buat dalam rangka UTS, tugas semester dan UAS atas mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dengan topik mengelola ketidakpastian dalam capital budgeting, pendekatan risiko dalam investasi. Pertama, perlu dijelaskan terkait capital budgeting merupakan kunci dalam alokasi sumber daya finansial dan pengambilan keputusan investasi. Mencakup pengelolaan berbagai jenis risiko, baik sistematis, tidak sistematis, operasional, keuangan, dan pasar. Penting untuk keberlanjutan bisnis dan memaksimalkan potensi investasi. Kemudian ada beberapa jenis risiko terbagi menjadi dua yang bila dibagi lagi menjadi 5 macam risiko. Sebelumnya pada slide sebelumnya sudah disebutkan. Pertama ada risiko sistematis. Risiko sistematis ini tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi, sering disebut sebagai risiko pasar. Risiko ini berkaitan dengan faktor-faktor makroekonomi seperti kondisi politik, ekonomi, dan sosial suatu negara yang mempengaruhi return dari seluruh aset secara keseluruhan dan tidak dapat diminimalkan meskipun melalui diversifikasi portofolio. Kemudian ada risiko yang tidak sistematis. Risiko ini berasal dari faktor-faktor mikro yang mempengaruhi perusahaan secara langsung, sehingga dampaknya hanya dirasakan oleh perusahaan tersebut, yang contohnya termasuk kebangkrutan, risiko operasional, manajerial, keuangan, dan risiko yang terkait dengan industri spesifik perusahaan. Risiko tidak sistematis ini dapat dikurangi atau dihilangkan dengan diversifikasi. Kemudian selain dua risiko tersebut, ada lagi risiko operasional. Risiko operasional ini biasanya berasal dari masalah internal perusahaan yang terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian manajemen yang diterapkan oleh pihak internal. Risiko ini dapat muncul ketika kegiatan operasional tidak berjalan dengan baik, mengakibatkan kerugian seperti kegagalan produksi, masalah sistem, kesalahan manusia, serta pengendalian dan prosedur yang kurang efektif. Kemudian ada lagi risiko keuangan. Dengan kata lain, risiko yang berhubungan dengan kinerja keuangan disebabkan oleh berbagai faktor yang mencakup aspek keuangan, seperti fluktuasi harga, tingkat bunga, dan nilai tukar mata uang. Kemudian ada lagi risiko pasar. Risiko pasar dipengaruhi oleh pelanggan atau konsumen perusahaan yang disebabkan oleh perubahan dalam gaya hidup target pasar, kemunculan pesaing baru, dan faktor-faktor lainnya. Kemudian ada dua metode pengukuran risiko, yang satunya terbagi menjadi tiga. Yang pertama deviasi standar, yaitu metode yang sering digunakan untuk menghitung risiko, yang mana mengukur sejauh mana nilai-nilai yang terjadi menyimpang dari nilai ekspektasinya. Kemudian ada value at risk, terbagi menjadi tiga. Yang pertama metode variance covariance, yang mana menggunakan pendekatan parametrik dengan asumsi bahwa return berdistribusi normal dan return portofolio bersifat linear terhadap return aset individu. Kemudian untuk metode simulasi Monte Carlo juga mengasumsikan return berdistribusi normal, namun tanpa asumsi linear antara return portofolio dan return aset individu. Untuk simulasi historis, metode non-parametrik yang paling sederhana karena tidak memerlukan asumsi khusus tentang return. Kemudian ada beberapa teknik pengelolaan risiko. Yang pertama adalah diversifikasi. Diversifikasi portofolio adalah strategi yang dilakukan oleh investor untuk mengelola aset yang dimilikinya dengan cara membagi investasi ke dalam berbagai instrumen keuangan yang berbeda-beda. Tujuannya adalah mengurangi risiko dengan menyebarkan potensi kerugian ke berbagai jenis aset, sehingga tidak terfokus pada satu instrumen saja. Dengan strategi ini, jika salah satu instrumen investasi mengalami penurunan nilai, kerugian tersebut dapat dikompensasi oleh kinerja positif dari instrumen lainnya. Diversifikasi dapat mencakup berbagai kelas aset seperti saham,
obligasi, reksadana, atau properti, serta investasi di berbagai sektor industri atau wilayah geografis. Kemudian ada teknik hedging atau strategi ini bertujuan untuk melindungi aset atau mengurangi risiko kerugian yang dapat timbul akibat fluktuasi harga aset atau investasi. Dalam pelaksanaannya, hedging dilakukan dengan mengambil posisi yang berlawanan di pasar, misal melalui penggunaan kontrak derivatif seperti futures atau option untuk menyimbangkan potensi kerugian, yang mana strategi ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang tidak diinginkan, sekaligus memungkinkan investor tetap memiliki peluang untuk meraih keuntungan. Kemudian, bentar, cut dulu. Kemudian ada juga manajemen risiko proaktif. Strategi manajemen risiko yang terencana dan responsif mencerminkan dua pendekatan berbeda dalam menghadapi ketidakpastian dalam bisnis. Strategi yang terencana menekankan pada identifikasi dan mitigasi risiko secara proaktif, dengan fokus pada pencegahan melalui perencanaan yang matang, seperti menetapkan protokol pengelolaan risiko atau membangun cadangan keuangan. Salah satu contoh pendekatan proaktif dalam manajemen risiko adalah ketika sebuah bank secara rutin melakukan dialog dengan otoritas jasa keuangan untuk memahami perubahan regulasi. Dengan cara ini, bank dapat menyesuaikan praktik manajemen risiko mereka sebelum perubahan tersebut diberlakukan, mengurangi risiko ketidakpatuhan, dan lain-lain. Selain itu, bank dapat memanfaatkan teknologi seperti analitik data untuk mendeteksi potensi ancaman yang lebih awal, kemungkinan respon yang cepat dan tepat terhadap risiko yang muncul. Kemudian terkait trade-off risiko dan return, adalah konsep mendasar dalam pengambilan keputusan investasi, di mana tingkat risiko yang lebih tinggi biasanya diiringi dengan potensi return yang lebih besar. Investor dihadapkan pada pilihan antara mengejar keuntungan maksimal dengan menerima risiko yang lebih besar, atau kebalikannya, mencari keamanan dengan return yang lebih rendah. Kemudian ada istilah risk premium, yaitu imbalan tambahan yang diharapkan investor sebagai kompensasi risiko yang lebih tinggi yang mereka ambil dalam konteks investasi. Semakin besar risiko yang dihadapi, semakin tinggi risk premium yang diharapkan, karena investor menginginkan imbalan yang lebih besar untuk menanggung ketidakpastian. Kemudian ada terkait kurva efficient frontier, yang mana merupakan grafik yang menunjukkan kombinasi optimal dari portofolio saham yang memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan maksimum untuk setiap tingkat risiko tertentu. Untuk menemukan kombinasi optimal antara risiko dan return, investor perlu melakukan analisis menyeluruh terhadap berbagai aset yang tersedia. Ini melibatkan penilaian terhadap potensi pengembalian yang diharapkan dan risiko yang terkait dengan setiap investasi, menggunakan metode analisis seperti fundamental dan teknikal. Implementasi dalam portofolio investasi dapat dilakukan dengan memilih beberapa saham dari berbagai sektor yang berbeda untuk mendiversifikasi risiko. Misalnya, seorang investor dapat membentuk portofolio yang terdiri dari 40% saham teknologi, 30% saham kesehatan, dan 30% saham konsumen, berdasarkan analisis risiko dan pengembalian yang diharapkan. Dengan menggunakan metode seperti mean variance dan analisis efficient frontier, investor dapat menentukan bobot optimal untuk setiap saham, sehingga memaksimalkan pengembalian sambil meminimalkan risiko seluruhan portofolio. Baik, sekian gambaran umum kasar dari makalah yang saya buat. Untuk lebih lengkapnya dapat dibaca di makalah yang telah saya buat itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.